Misteri boneka kayu yang menangis pelan. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi perbukitan hijau dan hutan pinus yang lebat, berdirilah sebuah rumah kayu tua yang hampir terlupakan oleh waktu. Rumah itu berada di ujung jalan berbatu, jauh dari keramaian pasar desa dan suara anak-anak yang biasa bermain di sore hari. Penduduk desa menyebut rumah itu Rumah Surya. Konon, puluhan tahun lalu, rumah itu milik seorang pengrajin kayu yang sangat terkenal bernama Pak Surya. Ia membuat berbagai macam mainan dari kayu. Kuda-kudaan, burung kecil yang dapat bergerak jika diputar, hingga boneka yang wajahnya tampak sangat hidup. Namun setelah istrinya meninggal, dan anak perempuannya menghilang secara misterius, Pak Surya berubah menjadi pendiam. Tak lama kemudian, ia juga meninggal sendirian di rumah itu. Sejak saat itu rumah tersebut kosong. Tak ada yang berani mendekat ketika malam tiba. Banyak orang mengatakan mereka mendengar suara tangisan pelan dari dalam rumah. Ada juga yang melihat cahaya kecil bergerak di jendela lantai atas. Tetapi tidak ada yang tahu kebenarannya. Di desa itu tinggal seorang anak perempuan bernama Laras. Usianya baru 12 tahun. Ia tinggal bersama neneknya di rumah sederhana dekat sungai. Laras adalah anak yang pemberani. Ia suka membaca buku cerita misteri dan sering berjalan-jalan sendirian ke kebun teh di belakang desa. Berbeda dengan anak-anak lain yang takut pada cerita hantu, Laras justru penasaran. Suatu sore ketika matahari mulai tenggelam dan langit berubah jingga keemasan, Laras mendengar dua orang ibu sedang berbicara di warung. "Aku dengar tadi malam suara tangisan itu muncul lagi," kata salah satu ibu. "Iya, dari Rumah Surya. Tetanggaku mendengarnya jelas sekali," jawab yang lain sambil berbisik. Laras yang sedang membeli gula langsung memasang telinga. "Tangisan apa?" tanyanya. Kedua ibu itu saling berpandangan. "Ah, jangan ikut campur, Laras," kata salah satu dari mereka. "Itu bukan cerita untuk anak-anak. Tapi aku ingin tahu." "Sudahlah, jangan pernah mendekati rumah itu saat malam." Laras justru semakin penasaran. Malam harinya, setelah neneknya tidur, Laras membuka jendela kamarnya. Angin malam terasa dingin. Dari kejauhan, di balik pepohonan gelap, tampak siluet Rumah Surya. Sunyi, diam. Tetapi ketika Laras hendak menutup jendela, samar-samar ia mendengar sesuatu. Suara itu sangat pelan, seperti suara seseorang sedang menangis. Laras membeku. Ia mendengarkan lebih seksana. Tangisan itu datang terbawa angin malam. Dan anehnya, suara itu terdengar seperti suara anak kecil. Keesokan harinya, Laras tidak bisa berhenti memikirkan suara tangisan itu. Di sekolah, ia bahkan tidak memperhatikan pelajaran matematika. Pikirannya terus dipenuhi Rumah Surya. Saat pulang sekolah, Laras menemui sahabatnya, Raka. Raka adalah anak laki-laki kurus berkacamata yang sangat suka menggambar. Berbeda dengan Laras, ia mudah takut. "Aku dengar suara tangisan itu tadi malam," kata Laras pelan. Raka langsung pucat. "Jangan bilang kau mendekati rumah itu." "Belum, tapi aku ingin melihatnya." "Laras, semua orang tahu rumah itu angker. Justru karena itu aku penasaran." Raka menghela napas panjang. "Kalau kau nekat pergi, aku ikut." Laras tersenyum. "Benarkah? Aku tidak mungkin membiarkanmu pergi sendirian." Sore itu mereka menunggu hingga langit mulai gelap. Dengan membawa senter kecil dan jaket tipis, mereka berjalan menuju Rumah Surya. Jalan setapak menuju rumah itu dipenuhi daun kering. Pohon-pohon pinus bergoyang tertiup angin malam. Ketika mereka tiba di depan pagar tua yang berkarat, Raka menelan ludah. "Apa kita harus masuk?" "Tentu." Pagar itu terbuka sendiri ketika Laras mendorongnya perlahan. Grek. Suara berderitnya membuat bulu kuduk Raka berdiri. Rumah kayu itu tampak lebih besar dari dekat. Jendelanya kusam.
Beberapa bagian atap sudah rusak. Namun yang paling aneh adalah rumah itu tidak terasa kosong. Seolah ada seseorang sedang memperhatikan mereka dari dalam. Laras membuka pintu utama. Pintu itu ternyata tidak terkunci. Begitu masuk, aroma kayu tua langsung memenuhi hidung mereka. Ruangan di dalam dipenuhi debu. Di sudut ruangan terdapat meja kerja besar dengan berbagai alat ukir yang sudah berkarat. Sementara di rak-rak kayu, masih tersusun boneka-boneka kecil. Beberapa tersenyum, beberapa tampak sedih, dan semuanya terlihat sangat nyata. Raka bergidik, "Aku tidak suka tempat ini." Tiba-tiba, kering. Sebuah lonceng kecil berbunyi dari lantai atas. Laras dan Raka saling menatap. "Itu dari atas," bisik Laras. Mereka menaiki tangga perlahan. Tangga kayu berdecit di setiap langkah. Di lantai 2 terdapat lorong panjang dengan beberapa pintu. Salah satu pintu terbuka sedikit. Dari dalam ruangan itu terdengar suara pelan, seperti seseorang sedang terisak. Raka memegang lengan Laras. "Jangan masuk." Namun Laras tetap mendorong pintu. Ruangan itu ternyata kamar anak perempuan. Ada tempat tidur kecil, lemari tua, dan rak buku yang penuh debu. Tangisan itu berhenti. Sunyi. Laras menyorotkan senter ke seluruh ruangan. Lalu cahaya senter berhenti pada sebuah lemari kayu besar di sudut kamar. Tangisan itu terdengar lagi, kali ini jelas, dari dalam lemari. Raka hampir menjerit, "Laras, ayo pergi." Namun Laras melangkah mendekat. Tangannya gemetar ketika membuka pintu lemari perlahan. Krek. Di dalam lemari hanya ada sebuah boneka kayu. Boneka itu berukuran sebesar anak kecil. Rambutnya hitam panjang dari benang wol. Matanya bulat mengkilap. Dan pipinya basah oleh air mata. Raka mundur ketakutan. Itu menangis. Boneka kayu itu duduk diam di dalam lemari. Namun air mata benar-benar mengalir dari kedua matanya, tetes demi tetes. Laras memandang boneka itu dengan napas tertahan. Entah kenapa ia tidak merasa takut. Justru ia merasa sedih. Perlahan Laras mengangkat boneka itu keluar dari lemari. Boneka tersebut terasa berat. Di bagian belakang lehernya terdapat ukiran kecil. "Maya. Itu pasti namanya," kata Laras. Tiba-tiba terdengar suara angin sangat kencang dari luar. Jendela kamar terbuka sendiri. "Bra!" Raka menjerit. "Kita harus pergi sekarang." Laras mengangguk. Mereka segera turun membawa boneka kayu itu. Namun ketika melewati luang kerja Pak Surya, Laras melihat sesuatu di atas meja. Sebuah buku tua. Tanpa berpikir panjang, ia mengambilnya. Lalu mereka berlari keluar rumah. Sesampainya di rumah nenek, Laras menyembunyikan boneka itu di kamar. Malam sudah sangat larut. Raka pulang dengan wajah masih pucat. "Besok kita bakar saja boneka itu," katanya sebelum pergi. "Tunggu dulu. Aku ingin tahu rahasianya." Setelah pintu rumah tertutup, Laras kembali ke kamar. Boneka Maya duduk di kursi dekat jendela. Diam. Tak ada lagi air mata. Laras membuka buku tua yang diambil dari rumah Surya. Ternyata itu buku halian. Tulisan di halaman pertama berbunyi, "Untuk putriku tersayang, Maya." Laras membalik halaman berikutnya. Isi buku itu adalah catatan Pak Surya tentang putrinya. Maya digambarkan sebagai anak perempuan ceria yang suka bermain di hutan. Namun pada salah satu halaman, tulisan Pak Surya berubah berantakan. "Maya menghilang malam ini. Aku mencarinya ke seluruh hutan. Tidak ada jejak." Halaman berikutnya dipenuhi noda tinta. "Aku tidak bisa menerima kepergiannya. Aku harus membuatnya kembali." Laras merasakan udara kamar mendadak dingin. Ia membalik halaman terakhir. Di sana hanya ada satu kalimat.
Maafkan ayah Maya. Tiba-tiba, krek, boneka di kursi bergerak sendiri. Laras membeku. Boneka Maya perlahan menoleh ke arahnya. Lalu bibir kayunya bergerak sangat pelan. Tolong. Laras hampir menjatuhkan buku harian itu. Boneka Maya kembali diam seperti sebelumnya. Apakah ia hanya berhalusinasi? Atau boneka itu benar-benar berbicara? Malam itu Laras nyaris tidak bisa tidur. Ia terus memandangi boneka kayu yang duduk diam di kursi. Sesekali ia merasa mata boneka itu bergerak. Namun ketika diperhatikan lebih lama, semuanya kembali normal. Keesokan paginya Laras menceritakan semuanya kepada Raka. Aku bilang juga apa, boneka itu berhantu. Tapi dia seperti meminta tolong. Justru itu yang menyeramkan. Laras mengeluarkan buku harian Pak Surya. Aku rasa ada sesuatu yang belum selesai. Raka menghela nafas panjang. Dan tentu saja kau ingin menyelidikinya. Laras tersenyum kecil. Ya? Mereka memutuskan pergi ke perpustakaan desa untuk mencari informasi tentang keluarga Pak Surya. Perpustakaan itu kecil dan jarang dikunjungi. Penjaganya seorang pria tua bernama Pak Jatmiko. Ketika Laras menyebut nama Pak Surya, wajah Pak Jatmiko langsung berubah serius. Kenapa kalian menanyakan tentang dia? Kami hanya penasaran. Pak Jatmiko terdiam cukup lama. Lalu ia berkata pelan. Dulu Maya sering datang ke sini membaca buku cerita. Apakah benar dia menghilang? Tanya Laras. Pak Jatmiko mengangguk. Suatu malam hujan deras, Maya pergi ke hutan pinus dan tidak pernah kembali. Kenapa dia pergi ke sana? Katanya ia mengejar suara musik. Laras dan Raka saling berpandangan. Musik? Pak Jatmiko menatap mereka dengan serius. Orang-orang desa percaya ada sesuatu di hutan itu. Sesuatu yang suka memanggil anak-anak saat malam. Raka langsung merinding. Sudah Laras, kita hentikan saja penyelidikan ini. Namun Laras justru semakin yakin. Mungkin Maya belum benar-benar pergi. Malam berikutnya Laras mendengar suara tangisan lagi. Kali ini berasal dari kamarnya sendiri. Ia membuka mata perlahan. Boneka Maya tidak ada di kursi. Laras bangkit panik. Lalu ia melihat boneka itu berdiri di depan pintu kamar, menghadap keluar, seolah mengajak seseorang mengikuti. Laras menelan ludah. Maya? Boneka itu berjalan perlahan menuju tangga. Tok, tok, tok. Langkah kayunya terdengar jelas dalam keheningan malam. Dengan jantung berdebar, Laras mengikuti. Boneka itu keluar rumah, menuju jalan kecil ke arah hutan pinus. Kabut malam mulai turun. Pohon-pohon tampak seperti bayangan raksasa. Boneka Maya terus berjalan tanpa menoleh. Hingga akhirnya ia berhenti di depan sebuah pohon pinus tua yang sangat besar. Lalu boneka itu mengangkat tangannya, menunjuk tanah. Laras mendekat. Dan di bawah akar pohon, ia melihat sesuatu terkubur. Sebuah pita rambut kecil berwarna merah. Pita merah itu sudah kusam dan dipenuhi tanah. Namun bentuk yang masih jelas. Laras mengambilnya perlahan. Saat tangannya menyentuh pita itu, udara di sekitar mendadak terasa lebih dingin. Angin berhembus keras di antara pepohonan pinus. Dan samar-samar terdengar suara anak kecil tertawa. Laras menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Boneka Maya berdiri diam di dekat pohon. Matanya menatap tanah di bawah akar. Laras berjongkok. Ada sesuatu yang aneh di sana. Tanahnya tampak lebih gembur dibanding sekitarnya. Dengan ranting kayu, Laras mulai menggali perlahan. Tak lama kemudian, ujung rantingnya mengenai benda keras. Bukan batu, melainkan kotak kayu kecil. Laras menarik kotak itu keluar. Kotak tersebut terkunci, tetapi kayunya sudah rapuh. Sekali didorong, penutupnya terbuka. Di dalamnya terdapat beberapa benda. Sebuah foto keluarga, kalung kecil berbentuk bulan,
dan secarik kertas lusuh. Dalam foto itu tampak Pak Surya tersenyum bersama seorang anak perempuan. Anak itu pasti Maya. Ia memakai pita merah yang sama. Sementara di kertas lusuh terdapat tulisan tangan. Ayah, jika ayah menemukan ini, berarti aku benar-benar pergi ke hutan. Aku mendengar suara ibu memanggilku dari sana. Laras membaca dengan napas tertahan. Aku tahu ayah akan marah jika aku pergi malam-malam. Tapi suara itu sangat sedih. Aku ingin membantu. Tulisan berhenti di situ. Tak ada kelanjutan. Tiba-tiba terdengar suara langkah. Krak. Laras langsung menoleh. Seseorang berdiri di balik kabut. Tubuhnya tinggi, mengenakan mantel hitam panjang. Wajahnya tidak terlihat. Laras mundur berlahan. Siapa di sana? Sosok itu tidak menjawab. Namun perlahan ia mengangkat tangannya dan menunjuk boneka Maya. Boneka itu mulai menangis lagi. Air mata mengalir dari mata kayunya. Lalu sosok misterius itu melangkah maju. Kabut bergerak mengikuti. Laras ketakutan. Ia meraih boneka Maya dan berlari sekuat tenaga keluar hutan. Suara langkah berat terdengar mengejar dari belakang. Ranting-ranting pohon bergoyang keras. Laras tidak berani menoleh. Hingga akhirnya ia tiba di jalan desa. Saat menoleh ke belakang, sosok itu sudah menghilang. Keesokan harinya Laras kembali menemui Pak Jatmiko. Kali ini ia membawa foto dan surat dari kotak kayu. Wajah Pak Jatmiko langsung pucat saat melihatnya. "Dari mana kau mendapat semua ini?" "Dari hutan pinus." Pak Jatmiko memandang Laras cukup lama. Lalu ia menutup pintu perpustakaan. Ada cerita yang tidak pernah diceritakan kepada anak-anak desa. Raka menelan ludah. Aku rasa aku tidak mau mendengarnya. Namun Pak Jatmiko tetap melanjutkan. Dulu, sebelum desa ini ramai, hutan pinus dianggap tempat keramat. "Kenapa?" tanya Laras. "Karena dipercaya ada penjaga hutan." "Penjaga?" Pak Jatmiko mengangguk. "Makhluk yang suka meniru suara orang yang kita sayangi." Ia memanggil orang masuk lebih jauh ke hutan. Raka langsung memeluk tasnya erat. "Jadi Maya?" Mungkin mendengar suara ibunya. Laras terdiam. Pak Jatmiko melanjutkan. Setelah Maya menghilang, Pak Surya berubah. Ia mulai membuat boneka yang sangat mirip anaknya. "Boneka Maya?" bisik Laras. Konon, Pak Surya percaya arwah Maya bisa kembali melalui boneka itu. Raka memandang Laras. "Kita harus mengembalikan boneka itu ke rumah tua." Namun Laras menggeleng. "Belum." Maya masih mencoba mengatakan sesuatu. Malam itu hujan turun deras. Petir menyambar langit berkali-kali. Laras duduk di kamar sambil memandangi boneka Maya. Tiba-tiba, boneka itu mengangkat tangan. Pelan. Lalu menunjuk buku harian. Laras segera membuka halaman-halamannya lagi. Kali ini ia menemukan sesuatu yang sebelumnya terlewat. Di bagian belakang sampul, terdapat lipatan rahasia. Di dalamnya ada selembar peta kecil. Peta menuju bagian terdalam hutan pinus. Dan di sudutnya tertulis, tempat terakhir Maya terlihat. Petir menyambar. Pada saat yang sama, terdengar ketukan keras di jendela. Tok, tok, tok. Laras menoleh cepat. Di balik kaca jendela yang basah oleh hujan, ada sosok tinggi memakai mantel hitam. Berdiri diam menatapnya. Laras menahan napas. Petir kembali menyambar. Namun, saat cahaya terang itu menghilang, sosok di luar jendela juga lenyap. Hanya ada hujan dan bayangan pepohonan. Keesokan paginya, Laras menceritakan semuanya kepada Raka. "Aku benar-benar tidak mau ikut lagi," kata Raka. "Tapi kau tetap akan ikut kan?" Raka menghela napas panjang. "Aku benci kalau kau benar." Mereka memutuskan pergi siang hari agar tidak terlalu berbahaya. Dengan membawa peta tua dari buku harian, mereka memasuki hutan pinus. Semakin jauh mereka berjalan, suasana semakin sunyi. Tak ada suara burung,
tak ada suara serangga. Hanya derit pohon yang tertiup angin. Boneka Maya dibawa Laras dalam tas kain. Anehnya, sejak memasuki hutan, boneka itu terasa hangat. Padahal udara di sekitar sangat dingin. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka tiba di sebuah area terbuka. Di tengahnya berdiri sumur batu tua yang hampir tertutup lumut. Peta menunjuk tempat itu. "Inikah tempat terakhir Maya?" bisik Raka. Tiba-tiba, boneka dalam tas Laras bergerak. Laras segera mengeluarkannya. Boneka Maya mengangkat tangannya, menunjuk sumur. Mereka mendekat perlahan. Ketika Laras melihat ke dalam sumur, ia hanya melihat kegelapan. Namun beberapa detik kemudian, ia mendengar suara. Laras. Suara anak perempuan. Lembut. Sedih. Anak perempuan itu mengangguk pelan. "Aku tersesat." Sosok bermantel hitam berdiam di belakangnya. Dia mendengar panggilan dari hutan, katanya, dan tak bisa kembali. "Siapa sebenarnya kau?" tanya Laras. "Aku penjaga tempat ini." Raka berbisik gemetar. "Penjaga hutan?" Makhluk itu menatap mereka. "Aku tidak pernah mencelakai siapapun. Aku hanya memanggil mereka yang kehilangan." Maya mendengar suara ibunya. Makhluk itu mengangguk. Maya sangat merindukan ibunya. Maya menunduk. "Aku mengikuti suara itu sampai ke sumur." Kabut di sekitar mulai bergerak cepat. Laras melihat bayangan masa lalu. Maya kecil berjalan sendirian di tengah hujan. Ia mendengar suara perempuan memanggil namanya. Lalu tanah di dekat sumur runtuh. Maya terjatuh. Laras menutup mulutnya. Jadi, Maya meninggal. Air mata mengalir di wajah samar Maya. Ayah tidak bisa menerimanya. Makhluk penjaga melanjutkan. Pak Surya membuat boneka itu untuk menyimpan kenangannya. Kenapa boneka itu menangis? Karena jiwa Maya terikat padanya. Raka mundur perlahan. "Kalau begitu kita harus menghancurkannya." Maya langsung menangis lebih keras. "Jangan." Laras memeluk boneka itu erat. "Apa yang harus kami lakukan agar Maya tenang?" Makhluk penjaga menunjuk sumur. "Kembalikan kenangannya." Laras mengingat kotak kayu yang ditemukan di bawah pohon. Kalung bulan, foto, pita merah. Mereka semua adalah kenangan Maya. Malam mulai turun. Kabut semakin tebal. Dan suara tangisan pelan kembali terdengar di seluruh hutan. Laras dan Raka kembali ke rumah untuk mengambil kotak kenangan Maya. Sepanjang perjalanan, tak satu pun dari mereka berbicara. Raka masih gemetar. Sementara Laras terus memikirkan wajah sedih Maya.
Malam itu, tepat tengah malam, mereka kembali ke sumur tua. Kabut turun sangat tebal. Bulan hampir tidak terlihat. Makhluk penjaga sudah menunggu di sana. Matanya bersinar redup di balik kegelapan. "Apa yang harus kami lakukan?" tanya Laras. "Letakkan semua kenangannya di dekat sumur." Laras mengeluarkan pita merah, foto keluarga, dan kalung bulan. Boneka Maya diletakkan di tengah. Tiba-tiba angin berhembus sangat kencang. Pepohonan bergoyang liar. Suara bisikan terdengar dari segala arah. Raka memegang lengan Laras erat. "Aku takut." Maya muncul kembali di tengah kabut. Kali ini wajahnya tampak lebih jelas. Ia tersenyum kecil. Ayah selalu bilang, aku tidak boleh bermain terlalu jauh. Laras menahan air mata. Ayahmu sangat menyayangimu. Aku tahu. Makhluk penjaga mengangkat tangannya. Kabut di sekitar sumur mulai berputar. Boneka kayu Maya perlahan bergerak sendiri. Ia berdiri, lalu berjalan menuju tepi sumur. Air mata kayu jatuh ke tanah. Maya memandang boneka itu. "Itu rumahku selama ini." Lalu ia menoleh ke Laras. "Terima kasih karena mendengarkanku." Tiba-tiba terdengar suara lain. Suara pria tua. "Maya." Sosok samar Pak Surya muncul di balik kabut. Matanya penuh penyesalan. Maya berlari memeluk ayahnya. Walau tubuh mereka hanya berupa cahaya tipis. "Ayah minta maaf." "Bukan salah ayah." Kabut mulai bersinar lembut. Dan perlahan tubuh Maya berubah menjadi cahaya kecil. Boneka kayu di dekat sumur retak perlahan. Gerak. Retakan menyebar di seluruh tubuh boneka. Namun anehnya, Laras tidak merasa takut. Ia merasa damai. Maya tersenyum untuk terakhir kalinya. Lalu tubuhnya menghilang bersama cahaya malam. Boneka kayu itu hancur menjadi serpihan kecil. Dan untuk pertama kalinya, hutan pinus terasa hangat. Setelah malam itu, suara tangisan dari rumah Surya tidak pernah terdengar lagi. Penduduk desa mulai berani melewati jalan dekat rumah tua tersebut. Beberapa bahkan mengatakan suasana di sana terasa jauh lebih tenang. Laras dan Raka tidak pernah menceritakan semuanya kepada orang lain. Tidak ada yang akan percaya. Namun mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi. Suatu sore Laras kembali ke rumah Surya seorang diri. Rumah itu masih tua dan dipenuhi debu, tetapi tidak lagi terasa menyeramkan. Sinar matahari masuk melalui jendela pecah, membuat ruangan tampak hangat. Laras naik ke kamar Maya. Lemari tua di sudut ruangan kini kosong. Tak ada boneka, tak ada suara tangisan, hanya keheningan damai. Di meja kecil dekat jendela, Laras menemukan sesuatu. Sebuah ukiran kayu kecil berbentuk bulan, persis seperti kalung Maya. Di bawahnya terdapat tulisan tipis, "Terima kasih." Laras tersenyum. Ia menyimpan ukiran itu di saku, lalu berjalan keluar rumah. Di depan pintu, angin sore bertiup lembut, dan untuk sesaat, Laras merasa mendengar suara tawa anak kecil. Bukan tangisan, melainkan tawa bahagia. Ia menoleh ke belakang. Di jendela lantai atas, bayangan seorang anak perempuan tampak melambaikan tangan, lalu menghilang bersama cahaya matahari sore. Laras pulang dengan hati tenang. Sejak hari itu, setiap kali malam turun dan kabut mulai menyelimuti desa, Laras tidak lagi merasa takut. Karena ia tahu, kadang-kadang hal paling menyeramkan bukanlah hantu atau bayangan gelap, melainkan kesedihan yang belum sempat disampaikan. Dan kadang-kadang, yang dibutuhkan seseorang hanyalah didengarkan.